Sang Maha Pencipta, dengan ikhlas, dengan kejujuran hati, dengan kerja keras, kami berupaya berikan kesempatan pada pemilu yang akan datang. Kami mengatur negeri ini. Berikan kesempatan ya Allah untuk mengatur negeri ini, kami janjikan. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianatin komitmen ini. Kami ingin memperbaiki bangsa ini, saudaraku semuanya. Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan. Terutama saya sebagai pimpinan ini, berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang pemimpinnya tidak lagi berpura-pura dengan kemunafikan seperti hari ini ya Tuhanku. Indonesia yang tidak menyanyiakan rakyatnya, yang lebih tertindas dan tereksploitasi. Si kaya menekan si miskin, si pintar membodohin si bodoh, saudaraku. Izinkan kami ingin memperbaiki ini. Ini tekad kita. Kita tidak bermain-main. Kita ingin memberikan gambaran kepada rakyat Indonesia. Bolehlah jenuh, bolehlah tidak percaya kepada institusi-institusi resmi, tapi janganlah menghilangkan arti keadaan partai politik. Karena komitmen kita dalam sistem ketatanegaraan yang demokrasi, posisi partai politik itulah yang menjadi canggah, tiang pilarnya demokrasi. Kita ingin perbaiki demokrasi kita, memang tetap demokrasi, tapi demokrasi bukan untuk demokrasi. Nonsen itu demokrasi untuk demokrasi, tapi demokrasi adalah untuk kesejahteraan, untuk keadilan dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Kita katakan, kita berjuang dengan pamrih. Nasdem tidak suka dengan sikap kepura-puraan. Karena inti daripada gerakan perubahan restorasi dimulai oleh diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu adalah merubah model, sikap, kebiasaan-kebiasaan yang buruk ke arah yang lebih baik. Maka sikap yang penuh dengan kepura-puraan harus mulai segera kita rubah menjadi sikap yang penuh dengan terus terang. Untuk itulah Nasdem ingin menyatakan kami berjuang dengan pamrih, bukan tanpa pamrih. Tapi pamrih yang diperjuangkan oleh Partai Nasdem dan kader-kader Partai Nasdem ini tidak berhenti pada dirinya pribadi, keluarganya pun tidak berhenti di situ, masyarakatnya tidak berhenti di situ, partainya pun tidak berhenti di situ, tapi berhenti kepada kepentingan bangsa Indonesia, saudaraku semuanya. Bangsa ini telah mengalami suatu proses yang saya katakan demoralisasi. Pemimpin dari politisi harusnya naik pangkat menjadi negarawan. Tidak boleh terus berhenti sebagai politisi, ya politisi sampai mati juga politisi. Paling tidak jabatan boleh sebagai politisi, karir politisi. Tapi semangat sudah naik pangkat jadi negarawan. Indonesia sekarang belum bisa tegak begini. Sebagai anak warga negara Indonesia di dunia internasional. Kita punya paspor, belum dihargai sama dengan paspor negara-negara ASEAN lain. Kita cemburu sebetulnya. Apa yang salah bagi bangsa ini? Minta visa dipersulit, masuk kantor imigrasi internasional dicurigai. Itulah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Walaupun kita masih sombong, kita menjadi anggota APEC dan sebagainya, itu faktanya adalah masyarakat warga negara Indonesia belum dihargai dalam komunitas dunia internasional, saudara. Nasdem ingin mengingatkan kita sebagai satu bangsa. Kita harus bangkitkan kembali pride kita, harga diri kita sebagai satu bangsa.
Tetapi inilah yang membutuhkan perjuangan. Perjuangan yang memang tidak mudah. Perjuangan yang tidak bisa berjalan hanya sesaat, tapi harus berkelanjutan dari waktu ke waktu. Itulah yang saya katakan gerakan perubahan restorasi Indonesia. Mengembalikan semua kekuatan pemahaman pemikiran dari azas kultural kebudayaan, dari sistem nilai yang kita miliki dalam semua peranata kehidupan keseharian kita. Inilah tantangan situasional kebangsaan kita. Ada kemajuan, tapi sebenarnya bisa 10 kali kemajuan yang lebih hebat dalam seluruh aspek dan peranata kehidupan berbangsa dan bernegara seharusnya kita miliki kalau negara ini dijalankan dengan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, saudara semua. Ini tantangan kita. Kita bahkan semakin tertinggal dalam berbagai masalah. Tidak hanya pembangunan infrastruktur, jalan raya, pelabuhan, ya kan, fasilitas umum dan sebagainya. Tapi satu yang saya amat khawatirkan, dan ini yang menjadi concern, yang ini menjadi perhatian utama bagi partai baru yang didirikan ini untuk membawa gerakan perubahan itu, adalah menghentikan proses berlangsungnya demoralisasi kehidupan kebangsaan kita. Dan itu tidak boleh berlanjut. Dan Nasdem dan kader Nasdem, saya katakan, tancapkan semangat dan spirit di diri kalian. Kalian adalah anak-anak bangsa yang mempersatukan semua sinergi kekuatan kalian bersatu di dalam satu institusi. Partai politik yang ingin memberikan gambaran dan contoh baru berpartai di negeri ini, bahwasanya harkat dan martabat bangsa untuk kembali membangun spirit, membangun moralitas kehidupan keseharian kita adalah merupakan prioritas utama perjuangan kita dalam partai politik Nasdem ini. Menaruhkan semua kemampuan, tekad dan harapan yang ada pada diri saya. Saya berjanji sesungguhnya, saya bersumpah untuk menyatakan pada saudara semuanya, memang di sini bukan hanya bicara, memang seluruh kemampuan energi yang ada kita daya gunakan agar partai ini berhasil pada pemilu legislatif yang akan datang. Tetapi saya mau, tentu tekad yang sama tidaklah dimiliki oleh saya seorang diri. Saya membutuhkan saudara semuanya. Maka bolehlah saya dari podium ini menawarkan dan menanyakan satu pertanyaan. Apakah saudara-saudara ingin bersama dengan saya dalam memberikan tekad dan semangat membawa kemenangan partai ini ke depan? Jujurkah kita bersama? Inilah harapan saya. Inilah harapan saya, saudaraku semuanya. Kita membutuhkan itu. Karena ketika kita ditanyakan oleh masyarakat,
Apa yang membedakan Partai Nasdem dengan partai-partai yang sudah ada? Apa yang membedakan? Jawaban inilah yang memang harus mampu kita berikan dengan jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat itu harus datang dengan pendekatan dua hal yang menjadi satu kesatuan. Akal pikiran kita, logika dan emosi yang ada pada diri kita. Dia harus menjadi satu kesatuan. Kita menyatakan bahwasanya sesungguhnya kita ingin membawa gerakan perubahan restorasi bangsa ini. Kita ingin membawa perubahan itu. Nah, perubahan itu tidaklah mungkin akan datang dengan tiba-tiba. Perubahan itu tidak juga datang secara gratis menjemput kita. Dan perubahan itu tidak datang dari orang-orang lain yang dengan perasaan kesadarannya untuk membawa gerakan perubahan di negeri ini. Maka berulang kali di mana saja saya katakan, perubahan yang kita maksudkan itu adalah bagaimana kita menyadarin dan menerima objektivitas kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita dan potensi kemampuan dan kelebihan yang justru juga ada pada diri kita. Artinya memang pendekatan ketulusan, kejujuran hati di dalam arti kata perubahan pola pikir yang memang selama ini kita terbiasa dengan pendekatan penuh sifat kepura-puraan. Sekali lagi kepura-puraan harus berani kita hentikan, kita rubah itu, kita nyatakan pada diri kita. Kita katakan pada diri kita, stop kepura-puraan, kembalilah kita kepada semangat penuh dengan keterbukaan dan kejujuran hati. Dan itulah makna daripada perubahan itu, saudaraku semuanya. Ini yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Bangsa ini pada dasarnya membutuhkan sekali. Timbul suatu suasana kebatinan baru. Timbul satu suasana pendekatan pemahaman baru dari anak-anak bangsanya. Tetapi semua di antara kita saling bertanya, siapa yang bisa memulainya? Siapa yang bisa memulai ini? Mereka mengharapkan seharusnya yang selalu memulai, yang selalu berada di posisi paling terdepan itu, tentulah para pemimpin bangsa ini. Tetapi ketika itu tidak mereka dapatkan, mereka kembali bertanya siapa sebenarnya yang baru memulai ini. Nah, disinilah kesempatan yang paling besar bagi Partai Nasdem kepada para kader-kader Partai Nasdem. Apabila kita datang dengan semangat dan tekad itu, saudaraku, apabila memang kita jujur pada diri kita, apabila memang kita jujur pada diri kita, dan kita mulai katakan, kitalah yang memulai gerakan perubahan, kejujuran hati yang memang datang dari kita ini. Saya perlu menekankan ini, karena memang inilah kekuatan yang paling kuat. Ini adalah kekuatan yang maha dahsyat. Percayalah saudara. Kita punya profesor, partai-partai lain juga punya profesor. Kita punya mobil, partai-partai lain juga punya mobil. Kita punya rencana, partai lain juga punya rencana. Kita punya strategi, partai-partai lain juga punya strategi. Kita punya tokoh, partai-partai lain juga punya tokoh. Apa yang kita harus unggulkan dari partai-partai lain itu, saudaraku? Tekad, semangat, dan kejujuran yang ada pada diri hati kita.
Saya percaya itulah kekuatan. Saya percaya itulah kekuatan. Dan pertanyaan itu berpulang pada saudara. Tepuklah dada. Tanyalah selera. Jujurkah saudara semuanya? Pada diri saudara. Negeri ini membutuhkan kejujuran. Kita sudah terlalu banyak membuang energi kita untuk membuat kesalahan, menambah kesalahan, mengulangi kesalahan. Dan sebagian besar kesalahan itu karena kita tidak jujur pada diri kita. Karena kita mempermainkan akal sehat kita, meranalah negeri ini. Negara-negara lain sudah bergerak semakin maju. Bahkan mereka mampu mengangkat tingkat peradabannya setinggi-tingginya. Mereka sudah lagi bukan concern kepada arti apa itu peri kemanusiaan. Mereka bahkan sudah ingin lebih jauh daripada itu. Masuk kepada peri kebinatangan. Tetapi kita belum selesai dengan peri kemanusiaan kita. Kita bahkan belum selesai dengan semangat sosio-nasionalisme kebangsaan kita. Kita masih berbicara di antara perbedaan suku dan agama di antara kita. Padahal komitmen proklamasi cita-cita kebangsaan kita adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dari timur ke barat, dari barat ke timur. Itulah Indonesia. Kenapa kita harus begini? Kenapa negeri ini harus membuang waktu, tenaga, pikiran, energinya kepada hal-hal tetek bengek yang tidak bisa membangkitkan motivasi dan semangat kebangsaan kita, saudaraku semuanya. Indonesia yang begitu hebat. Indonesia yang mendapat karunia Allah Subhanahu wa taala dari positioning geografis, strategis demografis, sumber daya kekayaan alam yang melimpah. Tapi kenapa kita sudah